Dibilang pembalakan liar, bukan liar. Yang memberi izin ada. Yang liar akalnya. Serakah, egois, buta mata hati mereka untuk kepentingan. Padahal yang dimakan sepiring, yang dipakai satu. Coba ibu pakai baju 3, udah sarap. Keserakahan menutup akal sehat. Memang kalau manusia sudah disetir oleh syahwatnya, lebih buas daripada hewan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aqulu ilaikum tahiyatul islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pagi hari ini penuh dengan keberkahan, ampunan Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan berduka karena saudara-saudara kita di Aceh, di Medan, Sumatera Utara, dan Padang mengalami musibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran bagi mereka yang meninggal dunia. Allah jadikan syuhada, yang ditinggalkan Allah naikkan derajatnya, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Dan bagi orang-orang yang melakukan perusakan alam ini, mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, atau Allah azab dia di dunia sebelum di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Musibah itu ada 3 bagian. Apa sih musibah itu? Sesuatu yang tidak menyenangkan, itu musibah. Di dalam Al-Quran itu ada musibah, ada bala atau imtihan. Dua-duanya ujian. Kalau bala itu ada kemungkinan sesuatu yang baik atau yang buruk. Karena ujian itu tidak semuanya dengan yang buruk. Tapi ujian itu kadangkala dengan apa? Dengan yang baik. Satu contoh, seseorang yang belum diberikan cucu, ngajinya rajin. Begitu dapat cucu, wabillahi taufiq wal hidayah. Betul. Nah itu imtihan. Itu. Nah jadi kadangkala ujian itu bukan kehilangan sesuatu, tapi bertambah sesuatu. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan kita diuji dengan kebaikan dan keburukan. Tetapi kalau musibah adalah sesuatu yang menimpa kita, membuat kita tidak nyaman, tidak nikmat, itu musibah. Jadi musibah itu enggak ada sesuatu yang menambahkan nikmat bagi kita, enggak ada. Nah, para ulama membagi 3 bagian musibah itu. Yang pertama,
musibah itu menghabiskan orangnya dan menghabiskan alamnya. Itu yang pertama. Seperti kita lihat di mana? Di Aceh, tsunami, Palu, ya kan, di Jepang, orangnya juga habis. Di Palu itu kampung habis, di Aceh 4 kampung habis semuanya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah melakukan kepada kaum-kaum yang zalim dulu. Siapa? Kaum Nabi Nuh. Pertama kali itu Nuh alaihi salam Allah kasih banjir sampai 40 hari, bahkan anak dan istrinya menjadi pembangkang. Jelas ya. Jadi Nuh alaihi salam. Kemudian siapa lagi? Lut. Nabi Allah Lut. Allah hancurkan, ditebalikkan sama Allah, sama orang-orangnya mendem semua. Qarun, Fir'aun, ya, tentara-tentaranya, hartanya masuk, wa Qarun semua. Kaum Ad wa Thamud. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ratakan, ya kan, manusianya habis, kemudian siapanya lagi? Orangnya juga seperti itu. Nah, itu tipe musibah yang pertama. Jadi orangnya habis, alamnya habis. Tipe yang kedua, Allah hancurkan manusianya. Allah hancurkan manusianya, tapi alamnya tidak. Itu banyak terjadi pada bangsa-bangsa yang dahulu, seperti Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan kilat, mati mereka. Allah kirimkan angin, mati mereka. Rihan sorsor, habis itu, lumer. Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan wabah. Zaman Fir'aun itu wabah. Rumahnya enggak apa-apa. Kayak kemarin COVID, rumah kita kena COVID. Enggak, orangnya. Di Amerika aja 500.000 yang mati. Itu COVID. Kambing kena COVID enggak? Enggak. Sapi kena COVID? Enggak. Manusia. Kucing kena enggak? Enggak. Manusia. Nah, jadi manusianya diberikan musibah. Nah, itu merata. Ada yang ketiga. Apa yang ketiga? Individual. Perorangan. Musibah itu terjadi pada apa? Pada perorangan. Jadi bukan sekelompok, sekampung, satu negeri. Ya kan? Kalau COVID semua negeri enggak? Semua. Ini seseorang. Ya kan? Diuji, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain enggak kena serumah, hanya satu aja kena demam. Kena diare enggak baik-baik. Kena cancer, enggak serumah, satu orang. Nah, itu tipe musibah. Jadi ada berapa itu? Ada 3, manusianya sama alamnya, manusianya keseluruhannya. Yang ketiga adalah individual. Baik. Musibah itu banyak disebabkan. Pertama, musibah itu disebabkan oleh manusia yang serakah. Tapi yang tidak serakah kena juga.
Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wala tuksirul mizan. Itu surah apa? Ar-Rahman. Allah telah memberikan keseimbangan di alam semesta ini. Ketika kutub selatan membeku, kutub utara mencair. Ketika kutub utara mencair, kutub selatan membeku. Kalau dua-duanya beku, kita mati. Dua-duanya mencair, tenggelam ini dunia. Allah berikan musim kemarau, Allah berikan musim hujan. Allah berikan keseimbangan malam dan siang, pagi dan sore, semua diberikan keseimbangan oleh Allah. Dalam tubuh kita ini ada keseimbangan yang Allah berikan. Di alam semesta juga seperti itu. Allah berikan keseimbangan. Karena ibu-ibu doyan ikan teri, Allah berikan keseimbangan teri beranaknya 1000, 2000, betul Bu? Iya. Kalau teri beranaknya 1, selesai itu teri. Itu keseimbangan. Bapak-bapak tiap hari makan telur, ayam 1 ayam bisa 20-30, ayam Arab setahun 200. Keseimbangan. Allah turunkan hujan, Allah berikan rumah hujan, rumah air. Betawi bilang rawe. Betul? Iya. Allah berikan kulkas, gunung. Diberikan pohon-pohonan. Satu pohon ada ribuan daun. Satu daun kalau 5 mili berarti sudah berapa ribu kilo kubik itu ditahan oleh satu daun. Itu air nggak turun langsung. Ratusan ribu pohon, jutaan hektar itu menahan hujan agar jangan turun langsung, turunnya pelan-pelan, ditahan oleh daun-daun. Ada yang lebar semeter tuh daun, ada yang kecil, betul. Bahkan satu pohon ada yang menahan lebih dari 100 liter di dalam pohon itu. Jadi Allah berikan keseimbangan. Dihancurin oleh manusia. Langsung itu hujannya turun. Terus dibilang memang curah hujannya berlebihan. Akalnya ketutup sama keserakahannya. Terus kayu yang sudah terpotong-potong memang itu tumbang dengan sendirinya. Ada jin mungkin di sana. Yang motong jin. Itulah dikatakan al-musibah bisababil mukhalafah, karena merusak. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan betapa banyak kesengsaraan itu, musibah itu karena tangan-tangan kalian, karena perbuatan kalian, karena tingkah laku kalian, pembalakan. Dibilang pembalakan liar, bukan liar. Yang memberi izin ada. Yang liar akalnya. Serakah, egois, buta mata hati mereka untuk kepentingan. Padahal yang dimakan sepiring, yang dipakai 1, coba ibu pakai baju 3, udah sarap. Punya mobil 10, setiap 10 meter ganti mobil, gila enggak?
Gila. Keserakahan menutup akal sehat. Kalau monyet serakah layak. Manusia diberikan akal. Tidurnya hanya 1 kali 2. Makannya sepiring. Kalau udah kegemukan ditakar makannya. Apalagi diabetes. Makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Astagfirullah. Keserakahan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidikum. Apa yang kalian lihat kerusakan, ini Al-Quran sudah memberikan info akan terjadi kerusakan alam di laut, bahkan di daratan. Karena apa? Tingkah laku manusia. Itu yang kita lihat. Karena Allah, innallaha la yadhlimun nas syai'an walakinnan nas anfusahum yadhlimun. Allah enggak pernah berbuat aniaya kepada hambanya, tapi manusialah yang menganiaya hambanya. Segelintir manusia memberikan izin, maka 4 kampung hilang. Terus cari-cari alasan bahwa curah hujan begitu lebat. Memang kalau manusia sudah disetir oleh syahwatnya, lebih buas daripada hewan. Lebih, maaf ya Bu, lebih goblok daripada ketek. Jadi kasar deh saya ngomong saya. Karena apa? Nyawa manusia. Walaqad karamna bani Adam. Kami muliakan anak Adam. Coba di antara mereka itu ada ibunya yang meninggal. Ada anaknya yang meninggal. Yang lebih mengenaskan, ratusan orang tidak diketahui di mana mereka. Keserakahan, ketamakan, egois, membutakan mata hati. Itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ulaika kal an'am balhum adall. Lahum qulubun la yafqahuna biha وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Mereka punya mata, tapi matanya buta. Mereka punya apa? Telinga, tapi bolot. Pura-pura enggak dengar. Punya hati, qulub la yafqahun, enggak bisa memahami itu. Karena syahwatnya sudah menutup. Makanya Allah mengatakan mereka lebih hina dari hewan. Mereka lebih hina dari apa? Hewan. Lebih sesat dari hewan. Hewan kadangkala masih punya perasaan. Tapi umumnya hewan nggak punya perasaan. Kita motong kambing korban. Ada kambing di situ, satu dipotong, yang satu lagi makan. Apa yang lagi makan berhenti lihat kambing yang satu dipotong? Enggak, tetap aja makan karena nggak punya perasaan. Ini manusia melihat penderitaan seperti itu, masih lidahnya itu penuh dengan syahwat, bukan minta maaf. Coba lihat itu.
Semua cuci tangan, tapi tidak akan stop. Karena mereka memang lebih hina daripada hewan. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa natubu ilaih. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita. Ini yang terjadi. Mereka menebang pohon zaman Presiden SBY 35 juta hektar lebih. Ada perinciannya semua di Departemen Kehutanan. Bayangkan. Dan setiap presiden memberikan izin itu. Izinnya untuk kelapa sawit, untuk kesejahteraan. Siapa yang sejahtera? Makanya kalau tahajud berdoa, ya Allah, berikan mereka hidayah atau sambar mereka dengan petir, ya Allah. Ya kalau nggak dapat hidayah biar Allah. Karena tidak ada satupun yang bisa menghentikan kecuali siapa? Allah. Itu musibah yang pertama banyak terjadi karena apa? Karena manusia tidak memberikan keseimbangan. Kita tidak anti untuk kemajuan negara ini, tidak anti kita. Seharusnya yang ditebang harus ditumbuhkan kembali dengan reboisasi. Tapi reboisasinya wabillahi taufik wal hidayah. Mengapa saya bicara tentang ini? Man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minna. Orang yang tidak memperhatikan keadaan kaum muslimin, Nabi mengatakan bukan dari golongan kami. Kalau kau diam aja, hati-hati. Jadi di depan mata kita ini kezaliman yang sangat luar biasa. Tidak memberikan keseimbangan alam. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Jadi memang ada orang-orang di batu baranya, di nikelnya, di sawitnya, di perhutaninya habis semua. Jantung atau paru-paru dunia lagi TBC. Kalau kita bicara seperti ini dia katakan anti. Tidak, kita sayang. Karena apa? Di dunia cuma 100 tahun bagi orang yang beriman, ada ratusan ribu tahun di akhirat nanti kalau dia beriman. Kalau seandainya dia tidak beriman, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, Allah enggak pernah lalai dari perbuatan mereka. Enggak pernah lalai. Mereka akan mendapatkan azab di dunia sampai di akhirat. Nah, itu jenis yang pertama adalah jenis apa? Musibah karena manusia yang tidak memberikan keseimbangan. Tidak memberikan apa? Di Jepang mau motong satu pohon itu sampai izinnya ke pemerintah pusat, satu pohon didiskusikan dulu masuk parlemen. Boleh enggak itu penebangan? Kalau kita wabillahi taufik wal hidayahnya, presidennya yang ngasih izin. Yang kedua musibah berarti ujian. Yang kedua apa? Musibah berarti apa? Ujian dari Allah. Saya mau tanya, Nabi itu punya dosa enggak? Enggak punya. Nabi punya salah? Enggak. Maksum. Tapi Nabi diuji enggak? Diuji.
Nah, itu dinamakan bala. Kalau bala itu umumnya 100% dari Allah untuk menguji manusia. وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Jadi apa? Hidup ini untuk apa? Diuji. Ujian hanya dua. Yang tadi, kebaikan dan keburukan. Betul? Kalau keburukan umumnya kita ingat sama Allah. Betul? Ya. Kalau lagi pusing pala, nak pusing, pegang tasbih. Subhanallah. Kalau habis dapat arisan, wassalamualaikum. Jelas? Nah, kadangkala Allah uji. Dalam surah Al-Ankabut itu Allah mengatakan, apakah kiranya ketika kalian mengatakan amanna billah fahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji? Enggak, diuji. Mereka sudah beriman, udah sedekah, ngaji, keluarin bikin masjid, ngurus anak-anak yatim, bikin pengajian, kena cancer. Ujian enggak? Ujian, bukan dia tidak diuji, enggak. Karena hidup ini Allah sudah mengatakan, aku menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Di mana di antara kalian yang terbaik dalam berbuat. Di ayat yang lain, apakah kiranya ketika kalian telah mengatakan beriman dan kami biarkan begitu saja tidak diuji? Enggak, diuji. Sehingga Allah memperlihatkan ini yang beriman, ini yang tidak beriman. Ibu tahu enggak emas 22, 18 sama 24? Enggak bakal tahu kecuali diuji, betul enggak? Iya, seperti itu ujian. Nah, ketika kita beriman, orang enggak tahu kapan kita merasakan beriman kepada Allah. Kalau datang ujian, sabar apa enggak? Betul? Seorang wanita soleh luar biasa, puasa Senin Kemis, Masya Allah, zikir, baca Quran, suaminya nikah lagi, bunuh diri dia, subhanallah. Tapi bukan yang di sini, sini nggak ada, alhamdulillah. Sini redok pak, alhamdulillah. Jelas, ujian. Nah, kadangkala ujian itu datang kepada para nabi sampai terbunuh. Zakaria, Yahya. Ada yang terusir, Nabi Muhammad, Ibrahim. Banyak nabi-nabi terusir. Kalau Nabi Muhammad mau dibunuh juga, diusir juga, dibaikot juga, diperangi juga, macam-macam. Kalau Nabi komplit ujian Nabi itu. Komplit. Musa alaihi salam. Nah, itu ujian. Untuk apa ujian kepada Nabi itu? Liraf'id darajah. Allah naikkan derajatnya. Itu banyak sekali para nabi-nabi itu mendapatkan apa? Mendapatkan ujian. Karena apa? Dia tidak berdosa. Dia orang-orang hebat, orang-orang pilihan. Nggak mungkin Allah itu salah memilih. Nggak mungkin. Siapa yang kita lihat ujian yang paling dahsyat dalam sejarah kenabian setelah Nabi Muhammad? Kesabaran Ayub. Ayub diuji. Ayub miliuner, ratusan kambing, ratusan onta, pembantunya puluhan, istrinya cantik,
anaknya banyak, ganteng-ganteng, cakep-cakep, rumahnya besar, nabi. Datang iblis, ya Allah, kalau dia setiap malam sujud kepadamu, bertasbih mengagungkan engkau, ya layak, karena semuanya ada. Dia nabimu, pilihanmu, istrinya cantik, semuanya ada dayang-dayang, ada pelayanan, gandum, semua, irigasinya bagus semua. Coba ya Allah kau uji, ambil hartanya, pasti dia murtad darimu. Allah uji dengan paceklik 2 tahun, seluruh ternaknya mati, seluruh gandumnya tidak berbuah, jatuh miskin. Pembantunya diperintahkan oleh Ayub untuk keluar mencari nafkah sendiri karena tidak ada lagi yang mampu untuk dinafkahi. Jatuh miskin dalam 2 tahun, Bu. Kalau kita udah jalan mundur, habis semuanya. Anak-anaknya dengan istrinya mencari sisa-sisa gandum, bahkan dalam riwayat memakan kulit gandum yang direbus. Ibu ada gabah tuh, kita kan makan gabah, makan berasnya, kulit gabahnya enggak. Nah itu kulit gabahnya yang direbus. Tahun ketiga jatuh miskin, habis. Dia tinggal bersama anak dan istrinya dengan makan sangat sederhana. Tapi dia tetap mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Datang lagi iblis kepada Allah. Ya Allah, memang Engkau tidak salah memilihnya, tapi ya Allah itu kan ada pada hartanya. Ya kan Nabi nggak perlu harta, dia kuat. Coba kau ambil anaknya, pasti dia murtad. Anaknya 10. Waktu ilalang terjadi di musim kemarau, anaknya terkepung api di rumah, terbakar, 10-10-nya meninggal dunia. Kita cucu kita aja pilek, kita pusing. Bayangkan itu, 10 anaknya meninggal dunia, terbakar. Istrinya meraung-raung menangis. Ayub hanya dapat memandang dari kejauhan, anaknya menjerit tak mampu untuk menolong. Kalau kita gila. Selesai kebakaran itu, Ayub dan istrinya mengumpulkan tulang anak-anaknya, subhanallah, dikuburkan menjadi satu. Bayangkan itu, ujian ini. Tapi tetap di malam hari dia mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Makanya banyak sekali kisah-kisah dalam Al-Quran membuat diri kita itu sadar bahwa ujian kita ini kecil. Kalau dibandingkan dengan saudara kita yang habis semua hartanya di Aceh, di Sumatera Barat, di utara. Kita kadang-kala pulang dari masjid, sendal kita hilang aja ngomelnya 2 minggu. Jangan lagi sholat masjid Al-Mahdi itu sendal hilang, subhanallah. Iblis datang kepada Allah, ya Allah, itu kan anak di luar dirinya, ini yang terakhir, berikan dia penyakit, pasti dia keluar dari agamamu. Allah berikan dia penyakit, terkapar istrinya yang salihah mencari makan. 13 tahun Ayub tergelepak. Pada satu saat istrinya mungkin lelah melihat
keadaan suaminya seperti itu dan dia nabi, dia katakan, "Ya Ayub, kau kan nabi, pilihan Allah. Angkat tanganmu minta sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan. Kita seperti ini enggak ada tiap hari yang kita makan. Karena Ayub takut orang memfitnah, maka istrinya bawa dia ke kampung. Karena Ayub sudah kurus dan tidak benar. Ayub itu ada belatungnya, bohong itu. Itu Israiliyat. Nggak ada itu. Waktu kecil kita dulu, Nabi Ayub itu ada belatungnya. Setiap dia mau sholat, dia pindahin dulu belatungnya. Rajin banget. Dia kurus, kena penyakit. Sehingga orang tidak kenal Ayub yang dulu tampan. Dia kurus. Ayub mengatakan, "Wahai istriku, berapa tahun kau hidup kepadaku?" 80 tahun. Berapa tahun kita diuji Allah? 13 tahun. Terus kemana yang sisanya? Kenikmatan atau kesengsaraan? Kenikmatan. Malulah, baru 13 tahun dibandingkan dengan puluhan tahun. Subhanallah. Saya mau tanya sama saya, diri saya dan ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf. Sakit kita setahun? Enggak. Sakit berapa? Seminggu, 2 minggu. Ketawanya puluhan tahun. Lapar sehari 2 hari, kenyangnya puluhan tahun. Betul? Nangisnya sehari? Enggak. Paling beberapa jam nangis, ketawanya tahunan. Sampai tuh gigi malu. Subhanallah. Akhirnya dia hanya berdoa, "Ya Allah, aku terkena sesuatu dan Engkaulah ya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa anta arhamur rahimin." Subhanallah. Enggak minta apa-apa. Engkau Maha Sayang. Malu untuk minta sama Allah. Dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu, sabar. Nah, yang ketiga. Tadi yang pertama, musibah itu adalah sesuatu yang tidak diberikan keseimbangan alam. Yang kedua adalah ujian, ya kan? Nah, ujian itu para anbiya Allah banyak sekali diuji oleh Allah, tidak lain adalah apa? Untuk menaikkan derajatnya. Yang ketiga, kadangkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-masaib li ghardir rada'. Musibah itu untuk mencubit kita. Untuk apa? Mencubit kita. Linuziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Untuk Allah memberikan pelajaran di dunia, siksaan di dunia, tidak Allah siksa di akhirat. Semoga mereka kembali taubat kepada Allah. Banyak orang-orang yang berbuat dosa. Banyak orang apa? Yang berbuat dosa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dia musibah. Memberikan apa? Musibah. Untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan mereka ke jalan yang benar. Ada seseorang punya Harley Davidson sampai 20. Rumahnya kalah mahal sama isinya.
ada motornya, ada mobilnya, nggak kenal sholat. Sholatnya mungkin setahun sekali Idul Fitri. Islamnya cuma 3, sunat, kawin, mati. Karena begitu bergelimangan dengan, dengan harta, lupa pada Tuhannya. Nah Allah mengatakan, ku berikan dia musibah. Jadi musibah yang kedua ini, Allah apa? Tanbih lil ghafilin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan bagi orang yang apa? Yang lalai. Dia naik Harley-nya, touring ke Rusia, touring ke Eropa, touring ke Amerika, waduh Asia, Masya Allah touring. Tahu-taunya waktu di Kemayoran kakinya keserempet, jatuh buntung, diamputasi. Disitulah dia baru tahu punya Tuhan. Berarti hidup yang kedua. Dijual itu semua Harley-nya, dijual semuanya. Dia bangun masjid, dia ibadah sama keluarganya, dia buka kebun paprika, kebun cabai. Dia kembali ke jalan Allah, subhanallah. Kita juga banyak dicubit sama Allah. Jangan somse. Kita kadang-kadang dicubit sama Allah. Jadi kalau kita ada sesuatu, ingat nih dosa kita lagi diampunin oleh Allah. Namanya takfirudz dzunub. Allah ingin mengembalikan seseorang. Nah ini Allah ingin kembalikan. Yang keempat, terakhir. Bahwa musibah itu untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Yang keempat ini, musibah itu datang untuk apa? Mengampuni dosa-dosa mereka. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Sadaqallahul Azim. Setelah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah katakan pasti akan kuuji kalian. Dengan apa sekarang ini? Seperti kemarin COVID. Ujiannya apa? Rasa khawatir, takut. Betul nggak? Kalau hujan aja udah takut orang. Betul? Sukabumi longsor, Cianjur longsor, Bandung longsor. Hujan deg-degan kita. Begitu pula yang di Kali Ciliwung, hujan aja. Kita nggak ngapa-ngapain, air hadiahnya dari Bogor. Habis semua. Minal khaufi wal ju'. Lihat orang kelaparan sampai ngejarah. Sampai ada orang yang nggak pernah orang baik, ini saya ambil, ini Supermi, nanti saya ganti. Masya Allah, saya nangis lihatnya, ya Allah. Kemana itu? Mereka-mereka yang bertanggung jawab. Dari bupatinya, gubernurnya, menterinya, DPRD-nya, DPR-nya, presidennya. Bayangkan dia ambil 3 Supermi, dia katakan mohon maaf saya ambil ini untuk anak saya makan. Udah 5 hari nggak makan. Yang kita angkat kepala kepada dia apa? Ini dia tahu ini jarahan ini haram. Tapi dia berniat untuk mengembalikan itu. Hai para pejabat, hai para DPRD, DPR, malu tuh sama rakyat yang seperti itu. Karena nggak mau makan haram.
Al-haram yukharribul qulub. Yang haram itu menghancurkan hatimu. Allah. Enggak akan khusyuk. Tertutup mata hatinya. Mata hatinya apa? Tertutup dengan sesuatu yang haram. Luqmatul haram yukharribul qulub. Sesuatu yang kita makan yang haram menghancurkan hati kita. Merusak hati kita. Jadi mohon maaf, kata Abu Nawas, jangan heran kalau melihat manusia itu tukang bohong. Jangan heran kalau melihat manusia itu, mohon maaf, dia pencitraan. Jangan heran kalau dia menipu, mulutnya kotor, mulutnya pembohong, pendusta. Karena yang dimakan najis, keluarnya najis. Al-baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi'izni rabbi walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Sesuatu yang baik akan tumbuh baik, sesuatu yang tidak baik jangan harapkan akan tumbuh baik. Apa yang dimakan sesuai dengan yang keluar. Jangan heran kalau yang demikian. Nah, yang keempat, musibah itu adalah apa? Untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Kami akan uji kalian. Pasti kata Allah akan diuji. Dengan rasa kekhawatiran. Khawatir sekarang, takut. Walju, kelaparan di mana-mana. Wa naqsi minal amwal, habis itu harta semua. Wal anfusi, anak yang hilang, orang tua yang hilang, yang enggak ketahuan. Itu lebih memedihkan. Kalau ada mayitnya kita urus, tapi yang enggak ada, bagaimana? Subhanallah. Kita kehilangan anak, bagaimana? Kita enggak tahu itu anak di mana. Ada yang saya melihat seorang ibu enggak mau kehilangan anak, dia peluk anaknya dalam keadaan meninggal dunia. Dia peluk tuh, lumpur semua, dipeluk anaknya bayi. Ya Allah. Kalau hati kita sudah menangis, kalau hati mereka sudah beku, biasa. Kalau yang hitam masuk yang hitam, maka yang hitam yang baru tidak terlihat. Seperti itulah dosa. Hati sudah mengeras. Kalla barrana ala qulubihim. Ran, sudah keras itu hati. Jadi kalau orang itu sesuatu yang haram dimakan, maka sudah tidak berasa. Tukang oli kena oli biasa. Kalau ibu-ibu kena oli gelisah. Betul. Seorang yang kan pernah bohong, berbohong, mikir sampai rumah nggak bisa tidur, hanya bohong sekali. Tapi kalau tukang bohong, pules. Wathamarat, nggak ada lagi. Sawah habis semua. Habis semua. Basyirhum. Al-Quran mengatakan, ya Nabi, berikan kabar gembira kepada mereka. Siapa ya Allah? Orang-orang yang sabar. Siapa yang sabar? Yang mengatakan ketika dia tertimpa musibah, dia hanya mengatakan, ya Allah, jangan kau ambil anakku, istriku, hartaku, jabatanku, karirku. Aku saja milikmu dan aku akan kembali kepadamu. Makanya Allah mengatakan, ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Allah ampuni dosa-dosanya. Mereka insya Allah menjadi syuhada mereka semua insya Allah. Warahmah, apalagi itu modal untuk masuk ke dalam surganya Allah. Karena nggak ada dengan amal kita, dengan rahmah Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Yang terakhir adalah musibah itu
DP dari Allah sebelum di akhirat. Apa DP? Down payment. Allah kasih dulu nih yang kecil sebelum di akhirat. Bagi siapa? Orang-orang yang zalim tidak mau tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang tidak mau tobat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mereka itu azab di dunia. Azabul fid dunya wal akhirah. Seperti siapa? Fir'aun, Qarun. Itu azab di dunia. Sebelum apa? Di akhirat bagi orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah maafkan segala kehilafan kita. Allah berikan kita hidayah agar setiap tingkah laku kita, perbuatan kita diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, berjalan dalam keridhaan Allah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pejabat-pejabat kita, dari gubernurnya, camatnya, DPRD-nya, menterinya, presidennya, Allah berikan hidayah untuk betul-betul bertanggung jawab tentang umat ini. Karena kita saja sendiri tak mampu lolos dari Allah, apalagi di saat kita menjabat. Kita memiliki tanggung jawab besar di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari segala sesuatu yang tidak baik. Dan Allah menjadikan negeri ini dipimpin orang-orang yang salihin dan salihat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari fitnah dunia ini. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبنور الفاتحة يا فارج الهام يا كاشف الغام يا من لعبده يغفر ويرحم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.